Saya nggak tahu apa yang saya lakukan di proses kehidupan ini adalah untuk memenuhi ambisi saya pribadi, memuaskan ego saya, atau memang yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita cari tahu. Ada yang berpendapat bahwa Tuhan hanya mengangguk saja. Dalam hati saya, pemikiran saya, mengangguk belum tentu setuju. Ya, rekan-rekan sekalian, mari kita bahas konsep ikhlas menurut persepsi saya pribadi. Ini disclaimer bahwa ini dari pendapatnya saya pribadi. Kalau Anda punya dalil yang sesuai dengan apapun yang Anda pelajari, silakan tulis di kolom komen di bawah. Rekan-rekan sekalian, mengapa ikhlas ini penting? Ya, supaya apa yang kita lakukan itu benar dari persepsi Sang Maha Pencipta, benar juga sesuai dengan tuntunan dari Sang Maha Pencipta, baik pula menurut apa yang dirasakan diterima oleh lingkungan sosial Anda. Rekan-rekan sekalian, kapan sih kita seharusnya dan sebaiknya untuk bersikap ikhlas? Kapanpun. Sebagai contoh, Anda bernafas saat ini. Kalau tidak karena rahmat Tuhan, Anda berhenti bernafas loh. Artinya bahwa kita sebenarnya nggak punya apa-apa. Rekan-rekan sekalian, bahwa pada saat kita berderma pun itu karena Anda punya. Sebetulnya Anda nggak punya apa-apa. Semua sebatas untuk menyalurkan. Anda pun bahkan tidak bisa mencegah rambut menjadi putih, gigi menjadi tanggal, mata menjadi makin rabun. Enggak. Karena pada dasarnya kita nggak punya apapun juga. Yang kita punya adalah, ya, kita lanjut mengenai pembahasan ikhlas. Ikhlas ini penting untuk dimaknai supaya kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah baik dan benar sesuai dengan apa yang Maha Kuasa inginkan untuk kita. Karena bukan kita yang punya keinginan nantinya. Di dalam beberapa ayat firman Tuhan itu ada bahwa tubuh ini atau kita ini semua adalah alat Tuhan untuk tujuan tertentu di dunia ini. Kita hanya diminta untuk cari tahu tujuan sesungguhnya itu apa, tujuan sesungguhnya penciptaan Anda di dunia ini untuk apa. Kemudian kalau kita berlanjut pada yang inti, mengapa ikhlas itu penting, ya, karena terlalu banyak orang yang akhirnya di ujung usianya itu pun belum tentu sadar bahwa apa yang dilakukan ternyata itu untuk kemauan dia, keinginan dia sendiri. Seperti yang saya ucapkan di awal, ya, Tuhan seolah-olah hanya mengangguk saja, menyetujui apapun yang Anda mau. Di sisi lain, mengangguk pun belum tentu redho, bahasa sananya ya, atau mengangguk pun belum tentu merestui. Mengangguk belum tentu memang seharusnya mengangguk. Artinya ya sudah, begitu santunnya sama kuasa kepada Anda, ya silakan Anda memilih sesuai dengan kemauan Anda atau memilih sesuai dengan apa yang Maha Kuasa itu tentukan untuk Anda. Awalnya saya ragu bahwa konsep ikhlas ini hanya orang di bidang tertentu yang punya hak menjawab, seolah-olah ini adalah haknya para pendakwah yang boleh jawab. Tapi lambat laun saya pikir saya rumuskan, kenapa enggak? Karena ini kan sifatnya subjektif dan ini bisa berlaku pula bagi siapapun. Ya sudah, saya coba. Dan jika memang ternyata apa yang saya rekamkan ini ada bersinggungan dengan dalil-dalil, ya silakan tuliskan dalilnya di kolom komen supaya kita bisa belajar bersama. Dan buat putra-putri saya, Adinda dan Ariska, bersama cucu saya, Ayel saat ini, bersama untuk saya, Rian, semoga ini membawa manfaat. Bagi teman-teman yang lain, ya mari kita belajar bersama. Begini, saya sudah buatkan gambar bagan di depan ya, seperti tanda tambah, seolah-olah tanda tambah. Dan yang di bawah itu garis mendatar itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan secara sosial, manusia dengan alam semuanya, semesta ya. Garis yang ke atas itu adalah garis hubungan antara setiap kita dengan Sang Maha Kuasa, Tuhan, makanya garisnya ke atas.
Atas bukan sebagai satu tempat ya, atas segalanya maksudnya. Mendatar betul karena kita di bumi ini masih ya memang seperti ini, tapi kalau atas itu adalah simbolisasi. Jadi ada dua garis seolah-olah tanda tambah ya. Yang garis mendatar itu hubungan antara manusia dengan alam, yang ke atas itu hubungan antara manusia dengan sama pencipta Tuhannya. Saya buat kalau kita buat seolah-olah kuadran ya, yang di sisi kiri seolah-olah negatif, yang kanan seolah-olah positif, yang di bawah itu adalah seolah-olah negatif, yang di atas itu seolah-olah positif. Kenapa sih seolah-olah? Karena hidup ini melingkar, berputar terus. Jadi yang kita kira negatif bisa jadi dia positif. Yang kita kira dia baik belum tentu. Ya, yang kita kira itu buruk ternyata belum tentu. Sampai ada satu pertanyaan sekali pernyataan saya sebagai kunciannya ya. Apakah yang baik selalu benar? Apakah yang salah selalu buruk? Saya ulang. Apakah yang salah selalu buruk? Apakah yang baik selalu benar? Lalu orang bilang, ini kan terserah jawaban orang itu sendiri. Karena itu jawabannya adalah tergantung dia. Nah, kata-kata tergantung itulah yang buat kita harus ngambil satu titik supaya tidak lagi tergantung dia. Tergantung dia yang mana? Itu akhirnya kita akan nanti ketemu dengan titik nol di tengahnya. Kelihatannya gambar titik nol di situ ya. Begini prosesnya. Kita lihat yang sisi kiri dulu, garis mendatar. Ini sambil ngerokok ya. Yang garis mendatar itu di sisi kiri kita ketemu dengan sumbu negatif ya, tanda negatif. Kalau kita lihat yang negatif, seolah-olah persepsi kita ini semua persepsi loh. Masalah ikhlas itu adalah persepsi, karena ikhlas hanya hambanya dan Tuhan sendiri yang tahu. Kita hanya menduga-duga. Yang di sini pun yang saya sampaikan pun saya menduga-duga apakah yang saya lakukan ini benar sesuai apa yang Tuhan mau. Iya, karena ini yang saya bilang tadi, ikhlas itu sangat subjektif, hanya Sang Maha Pencipta sendiri dengan hambanya yang tahu. Jadi ini rahasia. Kalau dibuka ya sudah bukan rahasia lagi. Saya aja yang nekat. Dan semoga benar, harap-harap cemas loh. Setidaknya ini adalah upaya supaya kita berjalan ke arah yang lebih baik. Kita lanjut. Yang di kiri ya, di kiri adalah negatif, garis mendatar. Apakah yang negatif selalu salah? Apakah yang buruk selalu salah? Apakah yang salah selalu buruk? Oke, karena ini kaitannya dengan alam, kaitannya dengan manusia, hubungan antara manusia. Begini, saya ambil pertanyaan ya. Apakah Anda pernah nggak suka sama seseorang? Terus kemudian ternyata waktu berjalan, tiba-tiba orang itu adalah bagian dari teman Anda atau sahabat Anda sekarang. Ada apa enggak? Atau yang kedua, Anda kira orang ini kurang baik. Belum sempat ke satu pembicaraan loh, ini persepsi ya. Tapi ternyata orang itu justru membantu Anda. Ya. Karena ini semua persepsi. Apakah yang negatif selalu salah? Apakah yang negatif selalu buruk? Ya. Atau yang negatif adalah negatif? Di sisi lain, kalau Anda ingin memperbaiki diri, memperbaiki kualitas, justru datanglah kepada orang yang mampu memberikan koreksi, teguran kepada Anda. Karena teguran itu adalah hadiah terbaik supaya Anda bertumbuh secara pendewasaan sikap. Kalau ada orang yang gak suka kepada Anda, ya Anda sadar dulu. Kenapa dasarnya gak suka? Justru datangi dia, buka komunikasi, mintalah pendapatnya. Artinya kalau Anda ingin satu hal yang sifatnya baik buat pertumbuhan sikap Anda di masa depan, cobalah untuk hubungi orang itu, diskusi. Tapi tidak perlu marah, tidak perlu membawa rasa marah, tidak perlu membawa rasa benci yang kadang-kadang rasa nggak suka itu nggak tahu dari mana sebabnya, tiba-tiba Anda nggak suka aja, kan aneh. Berarti itu adalah masalah persepsi. Maka kalau kita lihat grafiknya, gambar diagramnya itu bergeser ke titik nol. Nah, nanti kita bahas titik nol itu apa. Artinya pada saat itu kita berusaha menetralisir diri, ya cobalah untuk rendah hati. Oke, itu yang dari negatif. Kita lihat sekarang di kuadran kanannya. Dari situ adalah positif. Apakah yang positif selalu baik? Apakah yang positif selalu benar? Apakah yang positif selalu positif?
Belum tentu. Setiap motivator selalu bilang positif, positif, positif. Positif dalam hal apa? Negatif pun dalam hal apa? Ya, teman-teman sekalian, kalau seseorang terlalu positif, saya bisa, aku yang bisa. Lah, aku yang mana, saya yang mana? Itu sebabnya di sini segera bergeser ke titik nol. Sebab kalau kita terlalu positif, itu terlalu percaya diri. Pada saat terlalu percaya diri, maka saya selalu bilang, nggak perlu percaya diri, lebih baik percaya pada Tuhan, percaya pada Sang Maha Pencipta. Kenapa? Karena kalau terlalu positif itu kecenderungannya bisa jadi sombong. Dalam kasus yang lebih jauh bisa jadi malah istilahnya takabur, suka memandang rendah atau gampangin keadaan. Lalu kalau yang lain bilang kayak positif, positif, positif menurut apa, menurut siapa? Bahkan dalam banyak kasus penipuan itu terjadi karena orang terlalu percaya. Ya, penipuan terjadi karena orang terlalu percaya. Bahkan bisa jadi musuh terhebat adalah dari orang yang terlalu Anda percayai. Seperti itu. Hati-hati dengan statement positif adalah baik, belum tentu. Nah, itu kalau kita lihat diagram itu ada anak panah yang menuju ke titik nol. Apa maksudnya ke titik nol? Ya disitulah kita mulai coba mengurangi ketinggian hati kita untuk menilai apakah selama ini saya terlalu positif. Ya, positif aja ke alam, positif aja. Positif bagi siapa? Positif bagi apa? Itu saya selalu tanyakan seperti itu. Baik, sampai di sini ini adalah garis mendatar hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan banyak hal lain lagi yang bisa Anda lihat bahwa kalau kita terlalu percaya diri, terlalu positif, terlalu oke, kita gak sadar bahwa kadang-kadang kita justru menuhankan rasa percaya diri itu sendiri. Karena ini semua persepsi ya. Kita menuhankan ambisi, keinginan, ego yang belum tentu Anda pun tahu ego sesungguhnya itu apa. Berhati-hatilah di posisi yang terlalu positif, termasuk jika keadaan Anda pun positif. Banyak sekali cerita bahwa dalam kondisi keuangan positif. Yang satu lagi yang sisi sebelahnya yang mendatar itu, yang di kuadran kiri, ada orang merasa wah hidup saya susah, padahal belum tentu. Di garis ini, di garis antara manusia dengan alam, itu ada statement besar yang harus kita ketahui maknanya. Statement itu adalah suatu kalimat, bahasanya begini, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, kita geser ke yang kuadran kiri tadi, yang negatif. Jika Anda merasa saat ini menderita, jika Anda merasa minder, jika Anda merasa susah, jika Anda merasa teraniaya, jika Anda merasa terjajah, ya itu semua persepsi. Di sisi baliknya lagi, kalau terlalu positif, dari tadi udah kita bahas ya, sebetulnya nggak begitu. Karena yang Maha Kuasa, Allah, itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi apapun yang Anda terima saat ini, mungkin dalam sisi positif negatif tadi ya, terlalu menderita lah, saya susah, itu coba kita lihat, itu ada makna bahwa Anda sedang diminta untuk mempelajari sesuatu, bahwa itu adalah kondisi Anda yang terbaik. Beneran. Kalau misalnya ternyata Anda merasa negatif terus, sementara keadaan alam itu sendiri saat ini itu di luar kehendak Anda, karena itu kuasa Sang Maha Pencipta loh untuk menciptakan kondisi seperti ini supaya Anda bertumbuh. Bahkan kita dididik di Universitas Kehidupan ini, Life University, itu adalah untuk menjadi lebih baik, untuk mengalami hambatan demi hambatan, untuk menjalani proses hari demi hari. Lalu kalau stay di suatu kondisi terus dengan pernyataan, ya Tuhan saya menderita sekali, sebaiknya Anda uji dulu tingkat keimanan Anda kepada Tuhan. Karena nggak begitu. Ini statement ini besar dan statement ini real, bahwa Sang Maha Kuasa itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di sisi sebaliknya juga begitu. Kalau misalnya ternyata terlalu berlebihan, apapun yang Anda miliki semua di luar dugaan Anda sebelumnya, apakah Anda dalam posisi bahwa Anda sedang diberkati?
Belum, karena berkat itu sendiri tidak terkait dengan keuangan sesungguhnya. Bahkan nafas Anda berikutnya itu adalah berkah karunia. Kita di sini nggak punya apa-apa sebenarnya, seperti yang saya ungkap di awal. Bahwa itu semua adalah bagaimana cara Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta untuk menguji Anda. Lalu kalau seseorang itu sudah merasa terlalu hebat di sisi positifnya, mari kita lihat beberapa bintang besar dunia, beberapa tokoh besar dunia itu justru menjadi kebingungan pada saat apapun yang dia bisa miliki dengan mudahnya dia miliki. Sampai akhirnya gitu. Saya nggak mau buka contoh ya, tapi kalau Anda mau cobalah tolong buka Onassis, itu ceritanya bagaimana. Dulu Mike Tyson itu seperti apa. Kalau kita ambil contoh ya, Michael Jackson, Whitney Houston, segala macam tokoh-tokoh dunia ya, itu sudah nggak ada lagi yang di ujungnya udah nama sudah oke, keuangan sudah oke, semuanya udah bla 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 segala macam. Tiba-tiba justru berbalik arah karena mungkin mentalnya tidak siap, tidak diajarkan, tidak dididik, tidak memaknai bahwa hidup itu tidak selalu begitu. Apa yang terjadi kalau semua yang Anda inginkan justru terpenuhi? Coba saya tanya ulang ya, apa yang terjadi jika semua harapan Anda itu terpenuhi, jika semua doa Anda itu terpenuhi? Seperti di blog saya sebelumnya, jawaban doa itu menurut saya itu ada 4. Diterima, ditolak, ditunda, diganti. Semuanya itu berdasarkan kesiapan mental Anda. Karena Sang Maha Pencipta itu ngasih lagi Maha Penyayang. Bahkan kalau misalkan doa kita itu digantikan, ditolak, diterima, ataupun bahkan ditunda, itu untuk menguji sikap Anda supaya lebih baik di masa depan. Supaya pada saat Anda mencapai apa yang memang sudah menjadi hak Anda, tidak menjadi sombong. Hati-hati, apakah yang positif itu selalu baik, apakah yang positif selalu benar, apakah yang baik itu selalu oke. Kita cek dulu ya. Maka kita kembali ke titik 0. Oke, sekarang garis mendatar sudah. Saatnya kita lihat garis yang tegak di atas ya. Kalau yang di bawah kita bilang seolah-olah dia negatif. Ini terkait hubungan antara manusia dan Sang Maha Pencipta. Begini ceritanya. Pernahkah Anda melihat bahwa orang yang Anda duga tidak baik tiba-tiba terhadap Tuhan ya, tiba-tiba ternyata dia menjadi seorang yang memberikan pencerahan pada hati orang. Kita bisa bilang aja, oh orang itu jahat, oh orang itu misalkan ya penipu, oh orang itu ternyata maaf ya bajingan, orang itu nakal banget ya, orang itu bla bla segala macam. Di sisi lainnya tiba-tiba pada saat waktu berjalan bergulir, ya, waktu berjalan peristiwa demi peristiwa, tiba-tiba kita lihat loh, kok dia udah beda ya sekarang ya. Anda bisa lihat dia sudah berbeda. Prosesnya itu loh yang membuat kita harusnya belajar. Kenapa orang yang kita anggap negatif pada Tuhan, seolah kita menstempel dia, orang ini paling salah. Tiba-tiba justru orang paling baik. Bisa jadi dia punya gelar tertentu, bisa jadi tanpa gelar. Namun sesungguhnya dia membuat orang lain menjadi cerah, membawa orang lain menjadi lebih dekat kepada Sang Maha Pencipta, kepada Tuhannya. Nah, apakah kita punya hak untuk menstempel seseorang? Sebagai contoh, ada orang tiba-tiba mengambil sesuatu, misalkan saja mencuri sesuatu, kita lihat dia jahat. Di sisi lain ternyata ini ending cerita ya, orang itu datang pada saat sudah mapan, sudah oke ekonominya, datang ke tempat yang pernah dia curi, dia minta maaf, terus dia mengembalikannya plus kompensasinya, kemudian dia jalan lagi karena dia itu bagian dari perasaan bersalah dia. Sebab kalau kita mau minta maaf terhadap kesalahan di masa lalu, yaitu ngaku salah, kemudian nggak mengulangi lagi, dan yang paling menarik, balikin apa yang pernah dicuri, apa yang pernah dia tipu, atau apapun juga yang harusnya memang ada orang yang dia bawa, kembalikan. Banyak loh cerita seperti itu ya. Pada saat mampu lalu dia datang, mungkin yang pernah dulu yang merasa kehilangan, merasa marah, orang yang tiba-tiba nggak nongol, tiba-tiba nongol dengan di saat genting. Orang itu bilang, ya karena dulu saya pernah salah, atau dulu bahasanya adalah dulu Anda pernah bantu saya, macam-macam ya. Hindari memberikan stigma seperti itu, sebab karena ini kaitan hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang izinkan Tuhan sendiri yang memberi
penilaian. Tuhan punya staf khusus banyak benar yang kita bilang sebagai malaikat, ya, itu mencatat semuanya. Oke, kalau dalam segi keagamaan banyak pula orang-orang yang tokoh-tokoh besar yang dulunya negatif, ya, menjadi positif. Contoh Kanjeng Sunan Kalijaga, kita kenal dia sebagai begal dulunya, tapi tiba-tiba dia berbalik arah dan akhirnya dia menjadi salah satu wali songo yang tugasnya membawa pencerahan terhadap hati orang-orang. Oke, sekarang kita lihat yang ke atas, karena yang terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan ya. Seseolah kalau orang sudah memahami firman Tuhan, kemudian dia menyampaikan firman Tuhan sendiri, seolah-olah dia berubah fungsi, dia seolah-olah terlalu mewakili Tuhan, merasa GR-GRan. Kan kita pernah tahu, kita pernah juga dengar, kita pernah baca ya, bahwa beberapa tokoh itu tiba-tiba terlibat tindakan asusila misalkan. Kalau di Indonesia saat ini kita sempat lihat kan beberapa tokoh pesantren tiba-tiba dia melakukan tindakan asusila kepada santri wanitanya, atau beberapa tokoh yang tiba-tiba kita lihat namanya tinggi banget harus berbalik arah karena apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dari firman Allah itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri. Jadi pada saat seseorang merasa terlalu dekat ke GR-GRan, seolah-olah mewakili Tuhan, ya cek diri dulu, bukan seperti itu. Di level tertentu, seolah-olah orang itu langsung berfungsi, bersikap sebagai Tuhan, langsung berstempel, oh dia salah, dia dosa, dia begini, dia begini, dia begini. Bukan. 5 golongan orang yang terpedaya. Salah satunya, dalam bahasa satunya adalah alim ulama, guru. Karena mereka punya kemampuan untuk menggeser, menggiring opini. Hati-hati. Ya. Jadi pada saat seseorang merasa terlalu dekat dengan kegiatan ibadah, religi, itu berbeda dengan spiritual. Spiritual atau kita kenal juga dengan ilmu yang namanya ilmu mengenal Tuhan, itu tidak begitu. Artinya pada saat seseorang terlalu merasa tinggi, cobalah tolong aware. Seperti di kuadran kanan kiri bawah itu semua turun, semua bergeser, semua naik ya. Kalau yang di bawah naik ya, itu menuju titik nol. Disinilah kita akan menuju ke pemaknaan ikhlas itu sendiri. Saya ulangi, yang lebih parah adalah sebenarnya pada saat garis ke atas tadi, seolah-olah dia merasa dekat dengan Tuhan, ya, padahal yang dilakukan adalah dia pun mungkin nggak tahu membedakan antara religius dengan spiritual. Dia melakukan ibadahnya begitu, ya, merasa sudah terlalu oke dengan Tuhan, belum tentu dia bisa membentengi keimanannya dia sendiri. Ya, dia membawa nama Tuhan kemana-mana. Di sisi lain apa yang dia lakukan belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tadi kita lihat di dunia pesantren, di dunia yang kita bilang agama Islam, di agama yang lain pun banyak, hanya tidak diungkap, karena itu bagian dari aib. Bahkan kalau Anda buka cerita-cerita nabi-nabi, para pendahulu kita seperti itu juga ada kisah-kisah yang kita harus pelajari. Saya nggak mau buka ya, Anda cari tahu sendiri di dalam Alkitab Anda. Adakah yang seperti itu? Oke, balik. Kita semua balik ya, balik ke titik nol. Kita akan memaknai apa titik nol itu sendiri. Karena titik nolnya adalah titik keikhlasan. Sekarang jika Anda melakukan sesuatu, seolah Anda benar, kita ambil yang posisi datar dulu ya, seolah-olah Anda benar. Apa tuh? Menyantuni, berderma. Bagus. Hanya saja jika hal tersebut yang Anda dapatkan itu dari hasil mencuri yang dengan white collar crime, kejahatan kerah putih atau segala macamnya, terus kemudian Anda mau mencucinya dalam bentuk yayasan, dalam bentuk derma kepada rumah ibadah, tidak bisa. Karena pada saat awalnya dicari dengan cara yang salah, lalu untuk membersihkan dan mencuci diri, mencuci nama, lalu Anda berikan dalam bentuk donasi, kadang-kadang malah dalam bentuk yayasan, tetap aja niat awalnya itu seperti apa, dan itu bisa berbalik. Nah, rekan-rekan sekalian, termasuk jika Anda berderma
ada yang 2,5%, ada yang 10%. Seolah-olah Anda memiliki, lalu 2,5% itu adalah hak orang lain yang oke ya Anda berikan. Sesungguhnya tidak, karena seperti di awal saya sampaikan, kita tuh nggak punya apa-apa. Berikan saja, ya. Tidak perlu ada rasa, wah, gua gitu loh, baik gitu loh. Bahkan di dalam kebaikan pun, kalau kita lihat yang garis di atas ya, antara hubungan manusia dengan Tuhan ya, dalam kebaikan pun sang iblis masih punya kesempatan untuk membisikkan kata-kata, menggelincirkan pemikiran sampai kita lupa tujuan sesungguhnya itu apa. Kita udah di sana, begitu juga yang di sebelahnya, muter-muter di situ juga, karena pertanyaannya adalah apakah yang baik selalu benar, pernyataannya adalah apakah yang salah selalu buruk, ya. Semuanya dari atas bawah ini kita selalu fokus pada titik nol, titik ikhlas. Maksudnya izinkan Tuhan sendiri yang mengatur Anda, izinkan Anda menerima arahan Tuhan. Maka titik nol itu adalah sebenarnya titik kesadaran. Sadar bertuhan, sadar bahwa Anda sebagai makhluk yang memang mempunyai tujuan penciptaan tertentu, dan kita hanya diminta untuk cari tahu apa sih tujuan penciptaan di muka bumi ini. Karena setiap orang membawa amanah sesungguhnya. Saya ulang, setiap orang membawa amanah tugas kehidupan. Kita hanya diminta untuk mencari tahu. Sesungguhnya berbagilah, berbagi kasih sayang, berbagi dalam segala tindakan Anda. Baik. Titik nol tadi titik kesadaran, titik bertanya. Lalu doa yang bagus gimana? Doa yang bagus sesungguhnya bukan meminta ini, meminta itu. Tidak. Di level-level dasar itu, kalau misalkan kita habis beribadah, seolah-olah ya saya sudah beribadah ya Tuhan, sekarang saya minta ini. Ini bukan masalah kita berdagang, berniaga seperti itu pada Tuhan. Bukan. Ya. Lakukan sesuatu karena itu adalah baik dan benar. Saya ulang, lakukanlah sesuatu, tindakan, pemikiran, ucapan, kata, persepsi dalam frame baik dan benar. Maka pada saat kita berdoa, yang pertama adalah kita mengucap syukur dulu. Pada saat Anda mendengarkan suara rekaman ini, telinga Anda berarti normal. Pada saat Anda bisa melihat, berarti Anda bisa tanyakan pada, mungkin kalau Anda kenal orang buta, tanya bagaimana bahwa mereka sangat ingin bisa melihat, ya. Atau tanyakan pada orang yang pernah operasi katarak sekalipun, itu untuk menjadi penglihatan normal kembali itu butuh biaya, butuh effort. Itu kalau kita lihat dari segi uang. Bahkan kaki Anda ditanyakan kepada kaki Anda sudah mendoakan kaki Anda, maka doakanlah diri Anda sendiri dulu. Anda doakan tubuh Anda, karena menggunakan tubuh ini untuk melakukan kegiatan seperti yang akan sesuai dengan arahan Tuhan. Nah baik, kita kembali lagi. Kalau gitu kita berdoanya bagaimana? Satu, mengucap dulu terima kasih atas segalanya. Yang kemudian yang kedua adalah kita coba untuk sadar bahwa kita hanya perlu untuk memohon maaf, meminta maaf, memohon ampun, memohon tobat atas kesalahan di masa lalu. Coba Anda ingat-ingat lagi, di dalam proses kehidupan ini, kesalahan apa yang Anda sembunyikan kepada orang lain? Atau kesalahan apakah yang pernah Anda tutup-tutupi jika kesalahan itu terhadap Tuhan, pelanggaran terhadap firman Tuhan? Dan sejauh ini Anda berhasil menutupi, coba pikir. Bahkan salah persepsi mengenai Tuhan itu sendiri, salah persepsi mengenai keadaan itu sendiri. Step pertama, seperti di awal saya sampaikan ya sebelum ini, bahwa ini adalah titik kesadaran, titik kesadaran. Minta maaflah atas kesalahan di masa lalu, mohon ampun, mohon tobat. Ya, kalau kepada orang lain ya kembalikan haknya. Tapi jarang orang berani untuk minta maaf secara langsung. Ya, itulah satu bentuk ujian. Baik, titik nol itu ada satu pertanyaan. Ya Tuhan, apakah yang saya lakukan ini adalah baik dan benar sesuai apa yang Engkau mau?
apakah ini baik dan apakah ini benar. Parameter baik dan benarnya adalah satu, lihat hukum yang berlaku. Apakah yang Anda lakukan ini melanggar aturan hukum? Yang kedua, hukum manusia ya, hukum pemerintahan, hukum negara. Yang kedua, apakah yang Anda lakukan ini sesuai dengan arahan, sesuai dengan kehendak Tuhan? Supaya tidak terjadi bahwa apa yang Anda lakukan ini itu ternyata maunya saya, maunya ego saya. Jangan, tanya dulu kepada Tuhan. Ya. Sebatas itu, semoga Anda sudah bisa maknai bahwa ada satu pertanyaan, apakah yang saya lakukan ini baik dan benar? Benar dalam persepsi, dalam arahan firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sebenarnya nanti ujungnya adalah norma sosial. Dan norma itu biasanya tidak tertulis di masyarakat. Misalkan kita sebut dengan kesantunan, itu biasanya tidak tertulis. Nah, kita tinggal di satu lingkungan, kesantunan itu akhirnya berlaku. Karena kesantunan itu diawali dari mengucapkan salam jika bertemu, atau seminimalnya adalah senyum, itu adalah membuka gerbang relationship antara kita dengan orang lain. Begitu pula antara kita dengan Tuhan pada saat bertanya, ya Tuhan, semoga Engkau merestui apa yang saya lakukan, semoga apa yang saya lakukan ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena di satu titik Anda harus mulai menyadari bahwa badan ini ternyata bukan milik Anda. Nanti kita bahas elemen apa sih yang membentuk manusia, sehingga nanti ada loh bahasa saya di ujungnya akan saya sampaikan apa bedanya orang dengan manusia. Padahal udah saya sampaikan, tapi akan terus saya sampaikan. Ya, titik nol adalah titik kesadaran. Tanya dulu, ya Tuhan, kalau saya beribadah seperti ini, apakah saya sudah sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki? Kenapa? Karena di level syariat maksud saya ya, itu orang hanya lihat baik dan benarnya saja, lalu mengecap orang lain sebagai tindakan salah. Padahal kita tahu di dalam Islam itu ada syariat, hakikat, ma'rifat. Pelajari dulu di situ ya. Intinya adalah tanya kepada Tuhan, ya Tuhan, apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan arahan-Mu, sesuai dengan firman? Anda buka lagi Alkitab Anda, kitab suci Anda. Ya Tuhan, apakah yang saya lakukan ini baik atau benar? Anda bertanya pada diri Anda sendiri menggunakan logika, dan bukalah hukum yang berlaku. Dan di situ ketemu. Nah, rekan-rekan sekalian, kembali semua ke titik nol, artinya sadar, selalu sadar bahwa Anda punya tugas di dunia ini. Supaya Anda tertegah, apa yang Anda lakukan sesungguhnya atas kehendak Tuhan, bukan atas kehendak Anda. Di awal statement pernah saya sampaikan bahwa ada kalimat bahwa Sama Pencipta, Sama Kuasa itu pengasih dan penyayang. Artinya, itu paket teman-teman. Ada yang dikasih tapi tidak disayang, ada yang tidak disayang tapi tidak dikasih. Ya kita bilang kita mau yang di tengah, pengasih penyayang. Bagaimana supaya kita dapetin paketnya? Setiap melakukan sesuatu, pastikan Anda berdoa dulu. Berdoanya adalah memohon arahan, memohon bimbingan, memohon kelancaran, memohon kemudahan. Kalau saya pastikan di awalnya adalah, ya Tuhan, saya ingin begini-begini, ya Allah, saya ingin begini-begini. Apakah ini sesuai dengan apa yang Engkau inginkan bagi saya? Dan apakah yang saya lakukan ini memberi manfaat buat orang lain? Tanya itu dulu. Setelah bertanya dengan kerendahan hati, karena berdoa itu adalah bukti bahwa Anda memang tergantung kepada kuasa Sang Maha Pencipta. Berdoa sendiri mencegah Anda dari kesombongan. Itulah makna doa. Dan di vlog sebelumnya itu ada bahwa yang baik adalah doa tidak untuk mendikte Tuhan. Karena nanti kita ketemu dengan pernyataan atau pernyataan. Contohnya gini, Allah adalah hamba Anda atau Anda adalah hamba Allah. Hamba Tuhan itu ya. Yang kedua, Anda dalam rencana Tuhan atau Tuhan dalam rencana Anda. Ini beda. Ya, coba Anda simak itu dulu di Alkitab Anda, kitab suci Anda.
Pasti pernah terdengar seperti itu. Apakah Anda hamba Tuhan ataukah Tuhan hamba Anda? Kenapa? Karena orang itu meminta sesuatu dan melibatkan Tuhan. Jadi Anda yang minta, Anda mendikte Tuhan. Ya Tuhan iya aja, tapi belum tentu Tuhan merestui. Yang satu lagi bilang, Anda dalam rencana Tuhan atau Tuhan dalam rencana Anda. Sama. Nah, supaya baik bagaimana di titik nol? Ya Tuhan, dengan izin-Mu saya mau melakukan ini. Apakah ini sesuai dengan arahan-Mu? Mohon bantuan-Mu ya Tuhan. Ya Allah, gitu. Rekan-rekan, inilah titik ikhlas yang saya bisa ungkap sejauh ini. Anda bisa jawab dengan persepsi yang berbeda. Pesan saya adalah, Anda nggak perlu mencari kesempurnaan di rekaman ini. Walaupun Anda haters, belajarlah bersama. Karena saya pun bertumbuh. Jika ada salah di sini, tuliskan di kolom komen. Sama, kita pelajari lagi bersama. Setidaknya kita berusaha, berupaya untuk selalu berada di jalan Tuhan. Supaya selalu berada di jalan yang memang Allah ridhoi. Bahasa seperti itu, Allah restui. Ya, karena mengiyakan belum tentu merestui. Menggeleng bukan untuk suatu hal yang salah. Semuanya itu karena rahmat Tuhan. Maka kembalilah sebagai makhluk Tuhan yang memang butuh arahan Tuhan. Seperti itu pesan saya. Jadilah orang yang selalu siap untuk dibimbing sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Terima kasih. Selamat siang.